Shalom teman-teman semua. Oh iya, kita akan memulai ibadah Joy Generation secara online. Sebelumnya, yuk kita mempersiapkan diri kita. Mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat melindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ular tunduk akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan mendatangi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya, memulihkannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepada keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi untuk beribadah bersama-sama di hari Minggu ini. Hari ini kakak ditemenin sama teman-teman kalian. Ada Abel, ada Sela. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Oke adik-adik yang di rumah siap? Nah sebelum kita mulai, kita mau bersama-sama, kita mau doa Bapa kami. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Yang sudah hafal doanya, ngomongnya yang kenceng ya. Yuk semuanya kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yeay. Adik-adik, kalau minggu-minggu lalu tema kita tentang Paskah, tentang kebangkitan Tuhan. Nah, minggu ini tema kita adalah Tuhan penyelamatku. Nah, adik-adik semuanya siap puji Tuhan hari ini? Yang siap katakan yes. Yes. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita siap-siap yuk. Kak Adel, Kak Sela, siap-siap ya. Semuanya kita pasukan Kristus, siap. Semuanya siap. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, baru berdiri ya. Laskar Kristus, yeay. Oke yuk, semuanya sudah bangkit berdiri semua. Kita siap-siap memuji Tuhan. Ayo kakak-kakak pemusik. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Katakan yes. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Adik-adik, tahu nggak cintanya Tuhan itu dalam banget. Sedalam apa? Sedalam laut, sedalam sungai, atau sedalam apa? Oh, Tuhan Yesus itu cintanya sama kita dalam banget, nggak bisa terukur oleh apapun. Terus kasihnya Tuhan juga sama kita luar biasa. Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita karena Tuhan mau kita selamat. Tuhan mau kita semua masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Nah, yuk kita katakan sama Tuhan kalau Tuhan, cinta Tuhan itu dalam buat kita. Ayo adik-adik, kita siapkan lagi diri kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah, tepuk tangan buat Tuhan bersama-sama ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu Yesus, Yesus juru selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku.
bersama-sama katakan dalam-dalam. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Ayo adik-adik, katakan sekali lagi ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Yeay! Oke adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan, sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan. Semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Yuk semuanya tutup matanya. Kita mau angkat pujian sama Tuhan. Kita mau belajar lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Semuanya sikap berdoa. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi kita mau datang sama Tuhan. Kita katakan sama-sama, ku mau terus hidup sesuai firman-Mu. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan Kau segalanya bagiku. Ku menyembah,
menyembah Tuhan. Semuanya angkat tangannya sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Ku mau sembahmu. Ku mau sembahmu Tuhan. Ku mau sembahmu Tuhan Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adik-adik kita angkat tangan kita sama Tuhan. Katakan, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Kaulah yang terutama. Ku sembahmu. Ku memujimu dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Adik-adik, kita lipat tangan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jadikan kami menjadi anak yang dengar-dengaran. Kami mau sungguh-sungguh, kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, supaya firman-Mu, benih firman-Mu bertumbuh subur di hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuntun kami Roh Kudus, supaya kami mau dan bisa melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Kak Julita yang akan membagikan firman-Mu siang hari ini. Biarlah Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas Kak Julita dan atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Pada mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita. Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana.
Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun Yesus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Tiga hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, mematahkan kuasa dosa dan maut. Ia meluangkan waktu bersama para pengikutnya untuk mengajar mereka. Lalu ia kembali ke surga. Kini Yesus hidup selamanya. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirim Roh Kudus untuk berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saat Ia menciptakan kita. Satu hari nanti, saat Yesus kembali, Tuhan akan menjadikan segalanya sempurna lagi. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup bersamanya selama-lamanya. Tuhan mengasihimu. Ia menciptakanmu unik dan istimewa. Percaya dan mengikut Yesus akan memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan? Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak percaya adik-adik semua yang ada di rumah pada sehat-sehat, amin. Haleluya. Kita sekarang udah memasuki minggu kedua di bulan April ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesehatan buat kita dan penyertaan bagi kita sehingga kita bisa mengikuti ibadah online hingga pada saat ini. Oke, langsung saja. Tema firman Tuhan hari ini yaitu Tuhan selamatkanku. Ya, Tuhan selamatkanku yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai ke 36. Nah, ini panjang banget ya adik-adik ya. Nanti kalian baca aja di rumah masing-masing ya, dibuka Alkitabnya, jangan sampai nggak dibaca loh. Harus dibaca di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 36. Nah, kita belajar dulu apa arti selamat. Nah, selamat artinya terbebas atau terhindar dari bahaya, dari malapetaka, dari bencana, dosa dan sebagainya. Oke, berarti kalau Tuhan selamatkanku, artinya Tuhan membebaskan kita atau menghindarkan kita dari bahaya, dari malapetaka, dari bencana, dari dosa dan sebagainya. Nah, coba lihat adik-adik di sebelah kanan slide. Itu adalah gambar atau ilustrasi seseorang
yang sedang terjatuh ke dalam jurang, tetapi tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menatangnya atau menyelamatkannya, sehingga orang tersebut tidak sampai terkena bahaya, tidak sampai terluka, dan tidak sampai tergeletak. Itu semua karena Tuhan menyelamatkannya. Haleluya. Nah, kakak mau bertanya, 2 minggu yang lalu kita memperingati hari apa ya? Ada yang ingat enggak? Oh iya benar, 2 minggu yang lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Di mana ia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Nah adik-adik, Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 36 ini merupakan bagian dari khotbah Petrus kepada jemaat mula-mula yang sedang berada di Yerusalem. Nah, inti dari khotbah Petrus ini ada di ayat 36 yang bertujuan untuk meneguhkan atau menguatkan iman jemaat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Sekali lagi, inti dari khotbah Petrus ada di ayat 36 yang bertujuan untuk meneguhkan iman jemaat atau menguatkan iman jemaat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Tuhan artinya Dia yang berkuasa. Coba sama-sama katakan, Tuhan artinya Dia yang berkuasa. 1, 2, 3. Tuhan artinya Dia yang berkuasa. Nah, sedangkan Kristus atau Mesias artinya Raja yang menyelamatkan. Nah, Raja yang menyelamatkan kita dari dosa. Petrus ingin menegaskan supaya setiap orang, termasuk kakak, adik-adik semua, orang tua kita, siapapun juga, agar kita memuliakan nama Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Dari cerita firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar 2 hal. Yang pertama adalah bahwa Yesus bertanggung jawab. Yesus rela disalibkan bukan karena upah. Siapa yang bisa memberikan upah kepada Tuhan? Ada? Adik-adik bisa? Kalau kakak sih gak sanggup, sekalipun hidup kakak diberikan untuk menggantikan, untuk membayar Tuhan Yesus, tidak bisa. Oh, ada mungkin yang bilang, bapak saya punya perusahaan yang sangat besar. Nanti saya bilang sama bapak saya, supaya itu diberikan untuk membayar Yesus. Itu tidak bisa. Semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Tuhan dan tidak ada satupun yang sanggup untuk memberikan upah atau membayar Tuhan Yesus. Tetapi Yesus mau mengorbankan dirinya karena Ia adalah Allah yang bertanggung jawab. Kenapa dikatakan bahwa Yesus adalah Allah yang bertanggung jawab? Tadi adik-adik semua sudah nonton video yang diputar di awal ya kan? Bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga dosa tersebut menyebar sampai ke seluruh dunia. Bahkan kita pun terikat dengan dosa itu sendiri. Akibat dari dosa itu, banyak kita lihat ada orang yang saling menghina, saling membuli, saling mengejek.
ada yang mencuri, bahkan banyak juga yang suka berbohong. Nah adik-adik, ketika teman-temanmu mungkin membuli kamu atau mengejek kamu atau ngata-ngatain kamu deh sesuatu hal yang tidak kamu sukai, bagaimana responmu? Apakah kamu membalasnya atau mengampuninya? Tetapi Tuhan, ketika orang-orang meludahinya, ketika orang memfitnahnya, Tuhan tidak membalas. Bahkan Tuhan Yesus tidak menyalahkan orang lain, tetapi Ia mau mengampuni orang yang menyalibkannya. Kalau adik-adik baca di Lukas 23 ayat 34, pada waktu Yesus tergantung di kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa dengan sangat bertanggung jawab. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua yang dapat kita pelajari, yang kedua adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus melakukan tugasnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa dengan begitu sempurna, dengan sangat bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah, apa tanggung jawab adik-adik terhadap Tuhan sebagai anak yang diselamatkan dari dosa? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana ya Kak? Adik-adik ingat enggak? 10 perintah Tuhan yang dituliskan pada 2 loh batu yang diberikan kepada Musa supaya Musa mengajarkan 10 perintah itu kepada bangsa Israel. Tapi 10 perintah itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk kita semua, termasuk kakak dan juga adik-adik. Nah, 10 perintah ini nanti adik-adik boleh baca di rumah, ada di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dibaca ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua adalah memuliakan nama Tuhan Yesus melalui kehidupan kita sehari-hari. Atau yang disebut juga menjadi terang. Kalau Kak Irda minggu lalu bilang menjadi saksi. Menjadi saksi itu sama saja artinya dengan menjadi terang, menjadi teladan, menjadi contoh. Menjadi terang itu seperti apa ya? Minggu kemarin itu Kak Irda sudah menyebutkan contoh-contohnya. Ketika kita melihat seorang adik kecil terjatuh, kita menolongnya. Ketika kita melihat sampah ada di depan kita, ada di jalan, kita memungutnya lalu membuangnya ke tong sampah. Terus apalagi Kak? Ketika kita bersama teman-teman kita mau berbagi mainan, kita mau memberi kepada orang yang membutuhkan. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Karena Tuhan memerintahkan supaya kita menjadi terang bukan hanya di dalam keluarga kita, bukan hanya di lingkungan rumah kita, bukan hanya di bangsa kita, tetapi menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, nanti coba adik-adik semua buka di Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Tuhan mau supaya kita semua menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Sekian firman Tuhan hari ini. Biarlah adik-adik semua, kita semua menjaga atau melakukan tanggung jawab kita sebagai anak yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari dosa. Oke, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, sama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kami dari kuasa dosa, sehingga Tuhan memberikan pengampunan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman hari ini, biarlah kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di hadapan-Mu, dan juga Tuhan kami berguna menjadi terang bagi sekeliling kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, tadi sudah dengar ceritanya, luar biasa ya. Siapa yang mau jadi anak terang? Siapa yang mau melakukan firman Tuhan? Saya. Yes. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan yang lebih seru, lebih keren. Haleluya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.